Di sebuah desa yang kecil dan sederhana, terletak di tepi sebuah sungai yang luas dan mengalir dengan tenang, hiduplah seorang ibu tua bernama Nyai Siti. Rumahnya, meskipun terlihat sederhana dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dimakan waktu, penuh dengan kenangan indah tentang keluarga yang telah lama pergi. Suaminya, seorang petani yang sangat penyayang, telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, meninggalkan Nyai Siti dengan kenangan yang tak pernah pudar. Mereka hanya memiliki satu anak, seorang anak lelaki yang sangat mereka cintai, Abdurrahman. Abdurrahman adalah seorang anak yang sangat cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia selalu terpesona oleh sungai yang terletak dekat rumah mereka. Ia suka bermain di sana, melihat ikan yang berenang dengan tenang di dalam air jernih, atau mendengarkan cerita orang-orang desa yang datang untuk memancing. Abdurrahman sangat menghargai alam, terutama sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi desa mereka. Ayahnya mengajarkannya untuk selalu menjaga alam dan menghormati segala makhluk yang hidup di dalamnya. Sementara ibunya, Nyai Siti, selalu mengingatkannya untuk tidak bermain terlalu jauh dari rumah karena sungai itu kadang bisa sangat berbahaya. Namun, seperti anak-anak pada umumnya, Abdurrahman merasa tertantang oleh dunia luar dan suatu hari, ia pergi memancing dengan beberapa teman sebayanya di sungai yang luas itu. Mereka berjanji akan pulang sebelum matahari terbenam. Namun, setelah hari berlalu dan malam datang, tidak ada seorang pun yang kembali dari perjalanan itu. Nyai Siti menunggu dengan cemas, memandang ke arah sungai dari jendela rumahnya yang sudah mulai tua. Setiap kali ada orang yang lewat di depan rumahnya, Nyai Siti selalu bertanya dengan penuh harap, "Apakah kalian melihat anakku?" Namun, setiap kali mereka hanya menggelengkan kepala dan menjawab, "Kami belum pernah melihatnya, Nyai." Kecewa dan diliputi rasa kesedihan yang mendalam, Nyai Siti tidak pernah menyerah. Setiap hari, ia terus berdoa, berharap agar suatu saat anaknya akan kembali. Ia bertekad untuk menunggu. Bahkan jika itu berarti menghabiskan sisa hidupnya di tepi sungai yang menjadi saksi bisu hilangnya Abdurrahman. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan meskipun tak ada kabar, harapan Nyai Siti tak pernah padam. Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun hidup di sekitar desa terus berjalan seperti biasa, hatinya tetap terikat pada kenangan tentang anaknya. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Nyai Siti pergi ke tepi sungai. Ia duduk di sana berjam-jam, memandangi air yang mengalir deras, berharap bisa melihat sosok Abdurrahman muncul dari balik riak-riak air itu. Malam hari, ia sering duduk di depan rumahnya, memandang bulan yang terang, berharap bahwa suatu saat bulan itu akan menjadi penanda kembalinya anaknya. Dalam setiap doa, ia mengingatkan dirinya untuk tetap berharap, meski waktu terus berjalan. Suatu malam yang tenang, dengan bulan purnama yang bersinar begitu terang di langit, Nyai Siti duduk di depan rumahnya, mengenang semua kenangan indah bersama Abdurrahman. Angin malam berhembus lembut, membawa harum bunga liar yang tumbuh di sekitar rumahnya. Ketika Nyai Siti sedang merenung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah sungai. Suara itu datang dari kejauhan, semakin mendekat, seperti suara ombak yang menghantam pantai. Suara itu begitu kuat, namun juga menenangkan. Hati Nyai Siti berdebar kencang, ia merasa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Dengan perasaan yang penuh harapan, Nyai Siti berdiri dan melangkah menuju tepian sungai. Meskipun tubuhnya sudah sangat renta dan lemah, hatinya dipenuhi dengan semangat. Ia tahu ada sesuatu yang besar dan penting yang akan terjadi malam itu. Ketika ia tiba di tepian sungai, ia melihat sesuatu yang sangat besar muncul dari dalam air. Sesuatu yang bergerak perlahan ke arah daratan. Suara gemuruh itu berubah menjadi riak-riak kecil yang seakan mengiringi gerakan makhluk itu. Nyai Siti terperangah. Dalam cahaya bulan yang terang, ia melihat sosok buaya raksasa yang muncul dari sungai. Kulitnya berkilau seperti batu permata yang bersinar. Mata buaya itu, yang tajam dan penuh misteri, tertuju pada Nyai Siti. Ada sesuatu yang sangat familiar dalam tatapan itu. Sesuatu yang menggetarkan hatinya. Tanpa sadar, Nyai Siti melangkah maju dengan hati yang berdebar kencang. Ia merasa seolah-olah mengenal mata buaya itu. Meskipun itu adalah buaya yang besar dan tampak menakutkan. Ketika Nyai Siti semakin dekat, ia merasakan getaran yang aneh dalam tubuhnya. Rasanya seperti ada ikatan yang tak terucapkan, seolah ada sesuatu yang menghubungkan dirinya dengan makhluk ini. Dengan suara yang gemetar, Nyai Siti memanggil, "Abdurrahman, apakah itu kamu, anakku?" Buaya itu berhenti sejenak dan menatapnya dengan lebih dalam. Lalu, dengan suara lembut yang begitu akrab, meskipun terdengar agak berat dan dalam, suara itu menjawab, "Ibu, aku di sini." Air mata segera mengalir deras dari mata Nyai Siti. Ia tertegun, tubuhnya terasa lemas,
tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa haru dan kebingungan yang luar biasa. Sosok buaya itu perlahan mendekat dan menundukkan kepalanya, seakan memberi izin bagi Nyai Siti untuk menyentuhnya. Dengan tangan yang gemetar, Nyai Siti meraba kulit buaya itu. Kulitnya berkilau dan terasa hangat, tetapi ada getaran lembut yang mengingatkannya pada sentuhan tangan Abdurrahman ketika ia masih kecil. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang sangat dalam, dan tanpa sadar ia berbisik, "Sungguh, ini adalah anakku." Buaya itu menundukkan kepala lebih dalam dan mulai bercerita. Suaranya yang berat namun lembut menjelaskan semua yang terjadi. "Ibu, aku adalah Abdurrahman, anakmu. Suatu hari, saat aku pergi memancing di sungai bersama teman-temanku, kami terperangkap oleh kekuatan gaib yang dijaga oleh seorang penjaga sungai. Penjaga itu mengubah kami menjadi buaya, sebagai bagian dari tugas untuk menjaga keseimbangan alam dan sungai ini. Aku tidak bisa kembali, Ibu, tapi hatiku selalu bersamamu. Aku selalu merindukanmu." Nyai Siti mendengarkan dengan seksama. Perasaannya campur aduk antara kebahagiaan dan kesedihan. "Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat? Anakku, kenapa harus menjadi buaya? Aku sangat merindukanmu," kata Nyai Siti dengan suara bergetar. Meski ia senang mengetahui anaknya masih hidup, ia ingin sekali Abdurrahman kembali menjadi manusia. Abdurrahman, yang kini berwujud buaya, menjawab dengan suara lembut, "Ibu, aku ingin sekali kembali, namun takdir ini tak bisa aku ubah. Sebagai buaya, aku harus menjaga sungai dan segala makhluk yang ada di dalamnya. Tapi meskipun aku kini berwujud seperti ini, aku selalu ada di dekatmu. Aku akan selalu melindungimu." Nyai Siti menghela napas panjang, menerima kenyataan dengan hati yang penuh cinta. "Jika itu takdirmu, anakku, aku akan menerima dengan ikhlas. Namun, setiap malam aku akan datang ke sini, berdoa untukmu. Semoga suatu hari nanti, kita bisa bersama lagi." Sejak malam itu, setiap malam, Nyai Siti datang ke tepian sungai untuk menunggu sosok buaya raksasa yang merupakan anaknya. Meskipun mereka tidak bisa hidup bersama seperti dulu, mereka menemukan cara untuk saling menjaga. Nyai Siti merasa tenang, karena meskipun Abdurrahman tidak lagi bisa menjadi manusia, ia tahu anaknya tetap ada di dekatnya, menjaga dan melindunginya. Di setiap malam yang penuh dengan cahaya bulan, di tepi sungai yang luas itu, Nyai Siti duduk menanti dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa meskipun tak ada yang bisa mengubah takdir, cinta seorang ibu akan melampaui segala batasan, bahkan batasan antara manusia dan buaya. Hingga suatu hari nanti, jika takdir mengizinkan, mereka akan kembali bersama, dalam wujud yang manusiawi. Namun, sampai saat itu tiba, Nyai Siti akan terus menanti, dengan penuh cinta dan doa yang tak pernah berhenti.